Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita bawa seluruh keberadaan hidup kita di hadapan Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sepanjang minggu dan bulan Agustus, Tuhan sertai dengan luar biasa. Tuhan memimpin setiap langkah hidup kami. Dan pagi ini Tuhan, kasih-Mu nyata dari setiap kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan, semua karena perkenanan-Mu dalam hidup kami. Kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Kami mau siap untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah roh Tuhan yang bekerja atas kami. Dan Engkau yang memimpin hidup kami. Supaya kami diperkenankan lebih lagi untuk menghadap tahta-Mu yang kudus. Hanya di dalam nama Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Kita layak bersyukur, amin. Sebab Tuhan baik. Oleh sebab itu mari kita mau menari, memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Kami mau naikkan syukur kami kepadamu Tuhan, lewat tarian pujian kami. Sama-sama kita katakan, yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Umat Tuhan menari bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hey, hey. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Jemaat tepuk tangan di atas kepala. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan.
meninggikan nama-Mu selalu, menari memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu takkan berhenti, meninggikan hamba-Mu lalu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Haleluya, layak Engkau dipuji, ditinggikan, sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Amin. Kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami mau bersuka di dalam Engkau Tuhan, sebab kebenaran-Mu memerdekakan kami. Yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka. Amin, di dalam
Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Mari Bapak Ibu berikan jabat tangan yang terbaik buat teman-teman kita, katakan Yesus kita luar biasa. Sebab pagi ini kita mau terbang bersama dengan Dia. Yes. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan. Amin. Bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu Ku menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, mentaati segala perintah dan kehendak-Nya, dan mengikuti segala jalan-jalan-Nya. Firman-Mu Tuhan, berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang berita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Kami menantikan-Mu, beri kekuatan. Sama-sama kita terbang, amin. Terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Ku kan terbang, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu. Sebab jalan-jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskan setiap kami. Berjalan bersama-Mu. Yuk sama-sama kita kepakkan tangan kita. Kita mau terbang bersama dengan Tuhan. Tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sama lebih lagi katakan, ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu
Yes, berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Sampai silakan duduk kembali dalam hadiratnya yang kudus. Mari Bapak Ibu kita mau lebih lagi datang sama Tuhan. Mari kita sama-sama fokus sama Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan, sumber segala sesuatu. Menjadi fokus utama kita pagi hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Namun hari-hari ini sangatlah berat untuk kita lewati. Tetapi Bapa kita, Bapa yang penuh kasih, penuh dengan cinta, dan Dia selalu berkenan untuk memberikan kesempatan kepada kita. Renungkan segala kebaikan Tuhan dan ambil tindakan bahwa hari ini kita mau katakan, kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam dan melakukannya dalam hidup kami. Kiranya semua berkenan di hadapan Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Katakan, aku mengasihi, Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Berikan tepuk tangan nih buat Tuhan yang terbaik. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Angkat tanganmu, katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan.
kita datang kepada Tuhan. Naikkan pujian sembahmu di hadapan Tuhan. Bawa hatimu, nyatakan segala kerinduanmu pagi ini sama Tuhan. Haleluya. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mau taat segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami mau bersembahkan tubuh jiwa roh kami bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau layak menerima pujian sembah kami. Kami mau angkat hati kami bagi-Mu. Haleluya. Melakukan kehendak-Mu itu yang kami rindukan Tuhan. Keralabashe karalabata karabasheke. Keralabashe karalabalabalabalabalabalabase. Keralabashe karalabalabalabayambo. Bapa, Kau layak, Kau layak, Kau layak disembah. Kekudusan-Mu melingkupi kami pagi ini Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang bisa kami berikan Tuhan selain hidup kami menjadi persembahan di hadapan Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu lebih dari apapun yang kami miliki. Haleluya. Kiara lama shikara labata karabayashe. Dalam lama-lama-she. Kiara lama-lama shikara lama-lama-lama ya shikara lama-lama ya se. Bebaskan roh kami Tuhan. Bebaskan hati kami. Tuangkan pujian bagi nama Yesus. Nama yang berkuasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Bapak Ibu fokus sama Tuhan. Angkat panci kemenangan-Mu bersama Tuhan. Nyatakan bahwa Engkau mengasihi Dia. Engkau rindukan Dia lebih dari apapun pagi ini. Kiralah papa shekar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 
Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu. Saya minta jemaat angkat pujian ini. Amen, Jesus. Amin, Tuhan. Engkau tahu tujuan hidup kami, menyenangkan hati-Mu. Tetap jemaat angkat pujian ini. Yes, Lord.
imani setiap kata demi kata. Kami mau lakukan kehendak-Mu Tuhan. Sebab kami tahu Engkau tahu tujuan dari setiap hati kami. Menyenangkan hatimu. Engkau tahu firman-Mu siang dan malam ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk. Saya undang kepada hamba-Nya untuk maju ke depan. Bapa di surga, kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, tidak kurang-kurangnya kami terus selalu mengucapkan terima kasih kepada Engkau. Itu karena anugerah-Mu yang membawa kami memasuki bulan September tahun 2025 ini. Kami percaya kalau kami ada sampai hari ini, semua itu semata-mata karena kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupannya kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mohon urapi setiap hati dan pikirannya kami, supaya terbuka menerima apa yang Engkau sampaikan dalam kehidupannya kami. Jauhkan kami dari rasa lelah, pikiran yang terpecah, dan biarlah Roh Kudus sendirilah hari ini yang menanamkan firman itu di dalam hati kami. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Supaya setiap kata-kata yang keluar itu bukan sekedar wacana manusia, melainkan suara Tuhan yang hidup, yang sanggup mengubahkan kehidupannya kami. Kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya, selamat pagi saudara. Izinkan sebelum saya membawakan firman Tuhan, saya akan memberitahu nama saya dan profil saya. Saya bernama Kris Sukatmono, istri saya bernama Filia Yosunarto. Saya mempunyai 3 orang anak, yang pertama bernama Carola, kedua Axelian, yang ketiga bernama Niklaus. Dan saat ini saya melayani sebagai gembala di gereja MDC, Masa Depan Cerah Bandar Lampung, dan juga sebagai pemimpin kesan. Judul firman hari ini adalah mengejar hal-hal yang paling bermakna. Saudara, hidup di dunia ini ngajarin kita untuk mengejar banyak hal. Ya enggak sih? Ada yang ngejar apa? Uang, ya. Ada yang ngejar jodoh. Iya nih Pak, I udah injury time Pak. Ada juga yang semangat banget ngejar diskon 12-12 di toko kuning, di toko hijau. Harus cepet-cepetan klik tuh jam 12 malam. Siapa yang pernah lakukan itu? Tanya sama kanan kirinya, kamu lagi ngejar apa sih ngomong-ngomong? Jangan kaget, ternyata Anda jawab, ngejar kamu. Kaget langsung saudara ya. Dan hari-hari ini saudara, ada satu lagi yang lagi banyak yang ngejar, yaitu bola padel.
Ya. Banyak orang yang demam padel hari-hari ini. Sampai ada istilahnya orang itu lagi terpadel-padel. Ya. Maksudnya apa sih? Jadi rajin berolahraga padel. Padel itu apa sih? Makanan apa itu? Padel itu semacam olahraga tenis, tapi ukuran lapangannya lebih kecil. Semacam olahraga pingpong, tapi olahraga padel ini nggak pakai meja. Nah, kira-kira gitu. Coba sendiri saudara nanti ya. Karena olahraga padel ini, istri saya jadi rajin berolahraga. Dia pernah mencoba gym, dia nggak lanjutin. Karena dia merasa setelah gym badannya sakit semua. Aku nggak nyaman deh begini katanya. Terus saya ajak dia coba, yuk olahraga lari bareng yuk, bareng aku. Dia bilang, nggak deh, aku mau ke kantor kelurahan aja. Saya tanya, kenapa? Pengen bikin surat keterangan nggak mampu. Tapi saat mencoba padel ini ya, dia ngerasa cocok. Olahraga ini nggak terlalu capek bagi dia. Saya senang, ternyata Tuhan bisa pakai olahraga kekinian ini untuk bikin hidup istri saya menjadi lebih sehat. Nah, tapi penuntun kehidupan spiritual kita, yaitu Alkitab, mengatakan ada sesuatu yang jauh lebih bernilai. Bahkan lebih mahal dari emas, lebih mewah dari berlian, yaitu hikmat Tuhan. Saya mengajak saudara hari ini membaca Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-10 sampai yang ke-21. Namun saya bantu bacakan dari ayat 10 sampai 11 dahulu. Terimalah didikanku lebih daripada perak, dan pengetahuan lebih daripada emas pilihan. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang orang inginkan tidak dapat menyamainya. Di ayat ke-10 sampai yang ke-11 dikatakan tentang betapa berharganya hikmat itu, ya kan? Sedemikian berharganya sehingga dikatakan hikmat itu lebih berharga daripada perak, emas maupun permata. Padahal sampai saat ini hampir 3.000 tahun sesudah ayat-ayat ini ditulis, perak, emas maupun permata itu tetap merupakan barang yang sangat berharga. Memang perak gak semahal emas ya, namun perak juga tetap berharga. Memang permata seperti berlian misalnya lebih berharga daripada emas. Namun tetap aja emas yang disebut logam mulia. Ya. Dan di ayat ke-10 sampai ke-11 ini dikatakan bahwa hikmat itu lebih berharga daripada semua yang saya sebutkan tadi. Sehingga saya mau katakan begini, orang yang menginginkan hikmat adalah sama seperti orang yang mengejar hal-hal yang paling bermakna. Sedangkan orang-orang yang mengabaikan hikmat adalah sama dengan orang yang menyia-nyiakan hal-hal yang paling bermakna bagi kehidupannya. Yang mengerti katakan amin. Di ayat selanjutnya, yaitu di ayat 12 sampai yang ke-21, diberikan penjelasan ada 3 hal. Kenapa hikmat akan menjadikan hidup ini bermakna. Yaitu yang pertama, hikmat menentukan perilaku sehari-hari. Di Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 sampai yang ke-13 saya bantu bacakan. Aku, hikmat maksudnya, tinggal bersama kecerdasan. Dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku membenci kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Di ayat yang ke-12 disebut bahwa orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan. Dengan kata lain, orang yang berhikmat, ia akan mampu, katakan mampu, membuat pertimbangan yang luas.
Dan di ayat yang ke-13 disebut tentang orang yang takut akan Tuhan. Yang mana di situ dijelaskan tentang perilaku dari orang yang takut akan Tuhan, yaitu ia membenci kejahatan, kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Ada sebuah cerita, saudara. Seorang ibu bercerita tentang suaminya. Suaminya selama ini terlihat sebagai orang yang baik. Pelayanan di gereja, pakai baju pelayanan bahkan setiap minggu. Tapi ternyata 15 tahun selingkuh, rapi, ditutupin, gak ketahuan sama istrinya. Suatu hari Tuhan singkapkan kebohongan suami yang selama ini tertutup rapat, itu ketahuan sama istrinya. Jeder. Suami kalau kondisi gitu biasanya gimana? Nge-BS kan? Oh enggak sih, enggak nanya sini. Nge-BS itu apa sih? Buang sela. Iya nih, kayaknya gue kena guna-guna nih. Halah. Cara lama alasan itu, saudara. Dia yang berbuat, dukun yang dizolimin. Iya kan? Di situ momen istrinya menangis. Istrinya bilang, saya gak kuat kalau kondisi kayak begini. Coba bayangin, 15 tahun saya dikhianati. Lalu suaminya ditanya oleh pemimpin gereja. Pak, Bapak kan pelayan Tuhan. Kok bisa rapi banget 15 tahun gak ketahuan? Saudara tahu Bapak itu ngomong apa? Ya sih Pak, saya orang yang cinta Tuhan. Saya melayani di gereja. Tapi saya tidak takut akan Tuhan. Saudara, orang yang cinta Tuhan belum tentu loh takut akan Tuhan. Dia jatuh dalam dosa. Selingkuh sama ani-ani. Tahu ani-ani? Itu semacam peliharaan, tapi bukan binatang. Ya. Yang saya mau bilang begini, saudara mungkin pelayan Tuhan, melayani di gereja, tapi pastikan, selidiki dari hati lubuk saudara yang paling dalam. Selain saudara cinta Tuhan, saudara juga harus takut akan Tuhan. Arti takut akan Tuhan itu ialah membenci kejahatan. Dan di saat yang bersamaan dia menyukai kebenaran. Jangan bilang saudara takut akan Tuhan kalau saudara masih kompromi sama dosa. Artinya saudara nggak takut sama Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu benci terhadap kejahatan. Bukan kompromi terhadap kejahatan. Benci terhadap tipu muslihat. Bukan malah pinter menutupi kebohongan dengan sebaik mungkin. Dan di saat yang bersamaan dia tahu firman dan dia jadikan firman ketaatan dalam kehidupannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan bukan menyukai kesombongan dan kecongkakan, tapi ia akan hidup dengan rendah hati. Bukan bertingkah laku yang jahat dan penuh tipu muslihat, tapi ia akan melakukan kebenaran dan kata-katanya penuh dengan kejujuran. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang sekedar rajin ke gereja, bukanlah orang yang sekedar hafal banyak firman Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bukanlah orang yang sekedar rajin puasa supaya kelihatan kudus. Saya bilang begini bukan berarti tidak perlu ke gereja, tidak perlu baca firman, tidak perlu puasa. Jangan salah terka dulu. Orang yang takut akan Tuhan ialah dia melakukan apa yang benar, bukan hanya untuk dilihat orang. Dia melakukan kebaikan bukan hanya untuk diketahui dan dipuji orang. Dia menjadi orang yang takut akan Tuhan itu karena sadar, katakan sadar.
Tuhan bukan hanya berdiam di gereja. Tuhan itu bukan terpenjara di dalam gereja. Sehingga mereka yang hidup takut akan Tuhan akan nyata dari sikap hidupnya, dari perkataan dan tingkah lakunya sehari-hari. Yang mengerti katakan amin. Tapi Pak, apa hubungannya orang yang takut akan Tuhan kok bisa disebut sebagai orang yang berhikmat? Iya kan? Jadi begini saudara, ternyata hikmat Tuhan itu datang kalau kita hidup takut akan Tuhan. Artinya hikmat Tuhan seharusnya bukan duluan yang dikejar. Karena itu adalah akibat. Jadi apa dong Pak yang menjadi sebab? Apa yang mengundang hikmat Tuhan itu datang? Kalau kita hidup takut akan Tuhan. Di Amsal pasal yang ke-9 ayat ke-10 katakan bahwa kalau kita hidup takut akan Tuhan, itu adalah permulaan dari segala hikmat. Jadi yang harus kita usahakan duluan, yang harus kita kejar duluan, bukan hikmat Tuhannya. Tapi yang harus kita kejar duluan adalah hidup takut akan Tuhan. Kasih tepuk tangannya paling meriah buat Tuhan kita. Prosesnya begini saudara, pada waktu saudara belajar firman, saudara jadi tahu harus jalankan mana yang Tuhan suka dan saudara tahu mana yang Tuhan benci, jadi saudara nggak lakukan, ya kan? Orang yang takut akan Tuhan itu akan masukin faktor Tuhan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan hidupnya. Misalnya ada anak belajar firman. Dan jadi mengerti kalau nyontek itu gak disukain Tuhan. Dan dia dengan mudah nurut, mentaati, dia gak nyontek. Terbentuklah lama-kelamaan pola dalam otaknya dia. Nyontek itu bukan jalan hidup aku. Jalan hidup aku artinya ya harus belajar. Dan kalau saya masih belum bisa, saya harus tambahan les. Supaya aku bisa dapat nilai bagus. Terbentuk tuh pola kehidupan dia. Nyontek no, belajar yes, ngeles yes. Seakan-akan jadinya dia jenis orang yang berpikirnya pendek. Kok ambil tindakan gak nyontek cuma dari satu pertimbangan doang, yaitu Tuhan. Walaupun seakan-akan mikirnya pendek, dia gak mau nyontek cuma sekedar nurut firman ya. Tapi ternyata dikatakan Alkitab bahwa itu adalah keputusan yang pertimbangannya luas yang tadi saya katakan. Bukan berpikir pendek. Kok bisa Pak? Karena sebenarnya orang yang takut akan Tuhan itu mengambil keputusannya sudah dibantu pakai otaknya konsultan di atas segala konsultan hebat di muka bumi ini yang namanya Tuhan Yesus. Amin. Sehingga dikatakan hikmat Tuhan yang menuntun perilaku kita sehari-hari itu akan menjadikan hidup kita bermakna. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang perlu kita sadari adalah begini saudara. Tuhan memang di pihak kita. Tapi waktu tidak di pihak kita masalahnya. Tuhan memang sayang sama saudara. Tapi ingat waktu itu tidak di pihak kita. Ya Pak, saya ngerti sekarang Pak. Artinya maksudnya kan saya perlu bertobat kan Pak? Iya. Tapi nantilah Pak, hati saya belum serak. Gila lah Pak, nanti saya bertobat kalau umur saya udah gocap. 50 tahun maksudnya. Saya mau bilang gini, saudara sombong. Saudara sombong. Ya, congkak. Emang saudara yakin umur saudara nyampe gocap? Saya udah nguburin banyak orang saudara. Tidak ada keluarga yang kesaksian. Saya memang sudah tahu Pak, dia bisa hidup sampai umur sekian. Gak ada. Iya Pak, saya ngerti. Artinya saya harus ngampunin kan Pak.
Tapi nantilah Pak, nanti aja kalau dia udah begini. Saudara yakin, gak telat. Ya Pak, saya tahu sekarang saya nakal, tapi bentar ya Tuhan. Sekali lagi nih Pak, saya mau nakalnya, sekali terakhir. Saya janji setelah itu saya tobat. Abis itu malamnya ketangkep di narkoba. Mau ngomong apa coba kalau udah telat begitu? Saudara, mengampuni itu bukan nanti, tapi sekarang. Bertobat itu bukan nanti, tapi sekarang. Amin. Hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan itu bukan nanti, tapi sekarang. Anak muda dan saudara sekalian, dengar baik. Saya berdiri di mimbar yang penuh dengan kekudusan ini, tapi saya yakin hari ini, kalau saudara memilih bertobat dari sekarang, hidup dalam kekudusan, mulai dari sejak dini, mulai dari sejak muda, saya berani jamin, hidup saudara tidak akan menurun, tapi terus akan mengalami kenaikan. Saudara akan jadi kepala dan bukan ekor. Dan setiap pekerjaan tangan saudara akan Tuhan buat berhasil. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya beberapa hari lalu mendapat cerita. Ada orang yang sudah lama gak ke gereja ceritanya. Iya Pak, kasihan Pak. Hidupnya saat ini sedang dalam rasa khawatir yang akut banget Pak. Kenapa? Dia takut banget sama masa depannya dia. Dia tuh cerita Pak, saking khawatir sama keadaannya dia. Lehernya itu seperti kayak kecekek, susah napas. Saking khawatirnya. Betul saudara. Saya mau bilang begini, kalau kita menaruh rasa takut kita akan masalah, keadaan, penyakit melebihi daripada rasa takut kita sama Tuhan. Saya mau katakan, itu namanya bukan takut akan Tuhan. Itu namanya ketakutan. Dan itu bukan berasal daripada Tuhan. Itulah yang akan menjerat kehidupan saudara. Kalau saudara punya rasa takut akan Tuhan, maka rasa takut yang lain tidak akan punya kuasa bekerja dalam kehidupannya saudara. Katakan amin. Sebaliknya, kalau kita enggak takut akan Tuhan, maka dunia ini dengan segala permasalahannya akan terus menakutkan kita. Yuk saudara, selalu mau taruh hidup kita di dalam Tuhan. Amin. Dialah satu-satunya penolong yang terbaik dalam kehidupannya kita. Dia yang jamin masa depannya kita. Dan jaminan itu saya mau katakan tidak akan pernah mengecewakan kehidupannya kita. Sama-sama bilang sama saya mau takut Tuhan melebihi takut sama masalah saya. Saya pengen itu menjadi doa kita sama-sama mulai hari ini. Amin. Dan saya percaya itu yang akan membuat hidup kita tetap berdiri, tegak, terus mengalami kebaikan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat. Amin.
Selamanya, 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 selamanya. Amin, 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 amin. Satu-satunya pengharapanku. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang kedua, hikmat menjadikan hidup ini bermakna. Karena yang kedua, hikmat menentukan kualitas kehidupan. Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-14 sampai ke-17 saya bantu bacakan buat saudara semua. Padaku ada nasihat dan pertimbangan, akulah pengertian, padakulah kekuatan. Karena aku ini maksudnya hikmat saudara. Para raja memerintah dan para pembesar menetapkan keadilan. Karena aku, para pembesar berkuasa, juga para bangsawan, semua hakim yang adil. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku. Dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Di ayat yang ke-14 ditulis bahwa hikmat adalah kekuatan. Katakan kekuatan. Karena orang yang berhikmat akan mampu memberi nasihat dan pertimbangan yang berharga serta pengertian yang dapat diharapkan oleh banyak orang. Nasihat, pertimbangan, pengertian sangatlah diperlukan dalam membuat keputusan yang tepat. Sehingga di ayat yang ke-15 dan ke-16 disebut bahwa berdasarkan hikmat maka para raja, pembesar, bangsawan dan hakim mampu membuat keputusan yang tepat, bijak dan benar. Dengan demikian mereka disebut orang yang berkuasa dan memiliki kualitas kehidupan yang bermutu. Itulah nampak dari kehidupan Daniel, tokoh penting dalam kitab Perjanjian Lama. Walaupun sebagai keturunan bangsa Yehuda yang hidup di dalam pembuangan di Babel dan hidup sebagai seorang minoritas di tengah-tengah mayoritas penyembah berhala. Ya. Namun seperti yang ditulis dalam kitab Daniel pasal yang ke-5 ayat yang ke-14, Daniel dikenal sebagai pribadi yang penuh dengan hikmat luar biasa. Di dalam kitab Daniel beberapa kali ditulis ketika raja-raja Babel mengalami kesukaran, yang dicari siapa? Daniel. Betul. Itulah hikmat yang membuat kehidupan orang menjadi bermutu. Bukan kehidupan yang sekedar umur panjang. Saudara, suatu kali ada seorang karyawan yang berprestasi di dalam pekerjaannya. Dia seorang takut akan Tuhan. Singkatnya, dia mendapatkan penghargaan. Dia dapat bonus untuk pergi liburan bersama dengan staf dan pemimpinnya. Pergilah ke Singapura. Menyelesaikan tur di sana, makan es potong di Jalan Orchard, lalu makan laksa di Bugis, ya, jalan-jalan di taman-taman Singapura yang begitu indah. Dan tibalah tur selesai di siang hari. Sehingga sore ke malam harinya adalah acara bebas. Kemudian bosnya berkata sama anak Tuhan yang berprestasi ini, nanti malam kamu ikut aku ya. Aku mau kenalkan kamu dugem di Singapura. Wah. Kemudian anak Tuhan ini berkata, wah, mohon maaf Pak. Saya sudah punya istri. Saya nggak bisa untuk pergi ke sana. Aduh, kamu ini sekali aja loh. Kapan lagi kamu ke Singapura? Nah, kalau tipis-tipis mah biasalah untuk para cowok. Pimpinannya mengeluarkan nada yang agak menekan, saudara. Aduh benar Pak, saya betul-betul gak bisa loh untuk pergi ke sana. Tanpa berniat mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak. Udah, gak usah khawatir masalah duit. Nanti semua aku yang bayar. Pokoknya kamu ikut aku dulu deh, kamu lihat deh. Nanti kamu bisa pilih
Di situ ada wanita yang ada di dalam akuarium. Banyak wanitanya. Ngerti ya saudara ya? Gak perlu saya perjelas lagi saudara ya. Ada yang dari Belanda, Singapura, Rusia, Cina. Kamu bisa pilih di situ. Semua aku bayarin dan aku janji. Khusus acara malam ini, aku silent. Tidak akan cerita sama istrimu. Pokoknya kamu tenang deh, kamu pasti enjoy. Udah sih, sesekali jajan gak apa-apa. Pulangnya nanti baru setia lagi sama bini. Aduh, beneran. Karyawan ini menghadapi situasi yang sulit saudara. Soalnya ini bos yang minta nih masalahnya. Ya, kalau sesama karyawannya masih selevel, itu masih enak nolaknya. Masalahnya ini bos yang minta. Kalau bikin hati bos kecewa, terus hubungan jadi renggang, langsung kita berpikir gini, nanti karir gue gimana nih di kantor? Bisa-bisa jadi gak lancar. Kan jadi mikirnya gitu saudara. Karyawan ini sempat mikir, bingung dan akhirnya dengan terpaksa dia bilang begini, mohon maaf ya Pak, aku bener-bener gak bisa lakukan ini. Mungkin Bapak bisa pergi sama yang lain. Tapi untuk hal ini mohon maaf sekali Pak. Saya tidak bisa menuruti apa yang Bapak minta. Pimpinannya itu terdiam saudara. Dan kemudian berkata sambil menepuk pundak karyawan yang berprestasi itu. Sebenarnya saya ini cuma bercanda tadi. Saya pengen uji. Apakah kamu beneran takut akan Tuhan enggak? Apakah rohanimu yang kamu tunjukkan selama ini itu sekedar casing enggak? Setibanya di Jakarta, seminggu kemudian tiba-tiba karyawan itu mendapatkan email. Dia kaget, apa ini email? Dia buka emailnya dan ternyata email kenaikan jabatan. Dia diangkat menjadi manajer. Langsung dia berkata dalam hati, ya ampun untung. Aku takut akan Tuhan. Pertimbangannya pemimpin ini begini saudara. Bayangin aja, tanpa dilihat oleh istri, dia bisa benar. Makanya dia gak cocok hanya sekedar jadi bawahan. Dia cocoknya menjadi orang kepercayaan perusahaan. Dan orang kepercayaannya Tuhan. Katakan amin. Ini bukti saudara. Bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat yang menjadi kekuatan. Katakan kekuatan. Bagi kehidupannya kita. Dan hikmat itulah yang selalu membawa kualitas kehidupan setiap kita akan menjadi level up. Naik ke tingkat yang lebih tinggi. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi dalam mengambil keputusan, jangan pakai maunya saudara. Tapi selalu pakai maunya Tuhan. Katakan amin. Karena apa? Karena akan selalu datang loh tawaran-tawaran dunia yang dibilang enak, yang memang enak. Yang memang asik, dibilang asik. Iya kan? Tapi pesan saya satu. Saya gak peduli. Sesakit apapun. Seberat apapun. Seenggak terima apapun. Kalau saudara mau ambil keputusan yang penting. Yang besar. Pesan saya satu. Dengar baik-baik. Rendahkan hati saudara. Ikutin hikmat Tuhan. Nyuruh saudara apa? Jangan pakai pikirannya kita. Oh, tapi kan sifat kan bisa diubah Pak. Pelan-pelan nanti agama aku giring berubah Pak. Jadi seserver sama aku Pak. Tapi muka cantik itu susah carinya Pak. Ini udah di depan mata Pak. Pertimbangan aku gini loh Tuhan. Masa Tuhan gak ngerti sih? No. Karena saudara bisa salah. Pahami kalau saudara bisa salah. Tapi Tuhan gak pernah salah. Bilang sama-sama saya bisa salah. Tapi Tuhan gak pernah salah. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Jadi saudara, ilmu itu memberi pengetahuan. Tapi hikmat memberi arah dalam kehidupan. Ilmu memang berharga. Tapi saya mau katakan hikmat itu jauh lebih berharga.
Contoh, pengetahuan memberitahu kita, orang yang salah, benar sih, harus ditegur. Yes. Tapi hikmat itu mengajarkan bagaimana caranya menegur orang. Makanya ada orang ditegur, dia terima. Ada orang yang ditegur, malah marah. Mungkin memang bermasalah sama orang yang ditegur. Tapi enggak tertutup kemungkinan. Terkadang bisa juga loh permasalahannya bermasalah pada orang yang menegur. Yang mengerti katakan amin. Pengetahuan mengajarkan yang bersalah harus ditegur. Yes, kita ngerti ini. Tapi hikmat mengajarkan bagaimana menegur dengan baik kepada orang yang bersalah. Pengetahuan memberitahu kita bahwa anak harus dididik. Tapi hikmat memberitahu kita, gimana sih caranya mendidik anak? Pengetahuan memberitahu kita bahwa usaha itu harus dikembangkan. Tapi hikmat memberitahu kita, gimana caranya mengembangkan usaha? Pengetahuan mengajarkan kita bahwa kita harus berhemat. Tapi hikmat memberitahu kita bagaimana caranya kita berhemat. Pengetahuan mengajarkan kita pengetahuan mengajarkan kita harus memberitakan Injil. Tapi hikmat mengajarkan kita bagaimana caranya kita menginjil. Saudara, contoh-contoh tadi itu ada banyak orang sebenarnya berniat untuk melakukan hal yang benar. Tapi begitu caranya tidak benar, itulah yang namanya tidak berhikmat. Contoh dalam rumah tangga, suami istri selisih paham wajar nggak? Wajar, namanya dua kepala saudara, dua perbedaan. Kadang ada gesekan ya kan? Tapi hati-hati, jangan sampai keluar kalimat yang ngawur dari mulut. Ribut sama suami. Asal lu tahu ya Pak ya, gue mau buka sama lu sekarang. Gue udah gak ada lagi rasa sama lu. Gue dingin sama lu. Gue udah gak ada getaran lagi sama lu. Getaran saudara, emang korslet selama ini. Kalau pengen getaran, temperin raket nyamuk saudara di badan dia. Getar saudara, nah itu baru getaran saudara. Suami istri, shalom. Ada istri yang saking jengkelnya sama suami sampai ngomong begini. Gue udah capek sama lu. Urus hidup lu sendiri. Mau pergi sama wanita lain kek, terserah. Gue udah gak mau urusin, gue gak mau pusingan. Hati-hati saudara, kata-kata itu ditangkap iblis. Beneran kejadian, nanti laki saudara nyantol sama cewek. Ya, saudara gak boleh marah, itu karena omongan saudara sendiri. Ada yang lebih serem lagi saudara. Lu ya jadi bini makin parah. Lu suka ngelawan gua. Gak pernah namanya lu hargain gua. Gak pernah namanya hormatin gua. Dengar ya, gue sumpahin lu nanti umur lu pendek. Hati-hati saudara, iblis tangkap itu. Yang terjadi apa? Istri saudara sakit-sakitan. Yang susah siapa? Ya saudara. Suami salah sedikit, saudara ngomel. Emang lu ya kerja gagal terus, emang lu orang gak ada hoki. Selalu jauh dari berkat lu. Kayaknya nasib lu memang jelek. Ditangkap iblis. Yang terjadi apa saudara? Beneran dibikin susah seumur hidup dia. Suami saudara jauh dari berkat. Dan saudara sebagai ibu rumah tangga jadi susah nggak hidup saudara? Bukan susah lagi, susah. Tarik perkataan itu saudara pada hari ini. Anak saudara cewek umur 16-17 tahun. Bangun tidur, ceritanya suka bangun siang. Langsung mulut saudara kayak mulut cicak rawa saudara. Anak cewek bangun kalau siang-siang nanti lu jadi garis tua lu. Ditangkap sama iblis saudara, beneran. Gak dapat jodoh. Anak laki-laki malas-malesan. Kalau lu malas-malas kayak gitu ya, lu nanti udah tua sengsara lu. Siapa yang mau nikah sama lu? Tahu saudara, ditangkap sama iblis. Beneran kejadian. Maka panteslah anak saudara setiap pacaran putus terus.
Karena apa? Karena ada something wrong sama dia. Saudara, saya tahu niat awalnya cuma negor, mendidik, saya tahu. Tapi sebenarnya itu sudah menjadi umpatan. Itu bukan kata-kata hikmat, tapi kutukan. Dan akhirnya berdampak buruk buat keluarga kita. Maka hari ini saya mau katakan, semua kata-kata tadi harus dicabut, katakan cabut. Di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya anak saudara, suami saudara, istri saudara, semuanya saya mau katakan diberkati Tuhan. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Ada satu tokoh di Alkitab yang bernama Yesus. Itu adalah tokoh yang penuh dengan hikmat. Karena itu berkali-kali mau dijebak tapi lolos terus saudara. Ya, salah satu kisah di Alkitab. Ada perempuan yang kedapatan berzina. Menurut hukum Taurat dia harus dilempar batu sampai mati. Betul. Saudara, apakah tahu itu adalah sebuah jebakan Batman? Kenapa Pak? Karena memang menurut hukum Taurat, orang kedapatan berzina itu harus dihukum, dilempar batu sampai mati. Tapi pada waktu itu, Yesus sedang hidup pada kekuasaan Romawi. Dan Romawi menetapkan sebuah peraturan bahwa hukuman mati tidak boleh diberikan ke warga jajahan. Hanya pemerintah Romawi yang boleh putuskan. Kalau ada yang dihukum, kalau ada yang sampai hukum mati orang yang bersangkutan akan bermasalah dengan hukum Romawi. Masalahnya, menurut hukum Taurat, perempuan itu harus dihukum mati. Kalau Yesus jawab, ya hukum mati, maka akan bermasalah dengan hukum Romawi. Tapi kalau Yesus jawab, jangan hukum mati dong, maka ia akan bermasalah dengan hukum Taurat. Betul. Jadi Yesus pada saat itu jawab ya atau tidak, bermasalah semua. Pertanyaan model gitu kan sama kalau istri tanya ke kita sebagai suami. Sayang, bener tah kata teman-teman aku gemukan ya. Jujur kita sebagai suami susah jawabannya. Susah. Kalau jawab iya, siap-siap tidur di sofa. Makan Indomie seminggu karena juru masaknya demo. Kalau jawab enggak, tetap disalahin. Kok kamu gak jujur sih kalau sama aku? Bingung. Dan Yesus saat itu sebenarnya di posisi begitu, serba salah. Tapi Yesus bilang apa? Siapa yang merasa tidak berdosa, ayo ambil batu, lempar ke perempuan itu duluan. Saat itu suasana langsung hening. Karena semuanya langsung keinget dosanya masing-masing. Luar biasa. Yesus terlalu berhikmat untuk lolos dari jebakan Batman. Dan ingat saudara, kalau Yesus akhirnya mati di kayu salib, itu bukan karena ia akhirnya kena juga jebakan Batman-nya manusia. Bukan. Hikmat Allah tidak pernah bisa dikalahkan, katakan amin. Salib bukan bukti Yesus terjebak, melainkan bukti hikmat Tuhan yang tak terselami. Apa yang dunia lihat sebagai kekalahan, justru Tuhan sedang setting itu menjadi kemenangan terbesar umat manusia. Kemenangan yang membuka jalan, anugerah, keselamatan bagi kita semua. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Poin yang ketiga, hikmat menjadikan hidup ini bermakna karena hikmat mendatangkan warisan yang mulia. Di Amsal pasal yang ke-8, ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Kekayaan dan kehormatan ada padaku, juga harta yang tetap dan keadilan. Buahku lebih berharga daripada emas, bahkan daripada emas tua. Hasilku lebih daripada perak pilihan. Aku berjalan di jalan kebenaran, di tengah-tengah jalan keadilan, supaya kuwariskan harta kepada yang mengasihi aku, dan kuisi penuh
perbendaharaan mereka. Di ayat ke-18 dikatakan bahwa hikmat akan mendatangkan kehormatan. Dan kehormatan adalah kekayaan atau harta yang tetap. Lalu di ayat yang ke-20 dikatakan bahwa hikmat memungkinkan orang berjalan di jalan kebenaran dan keadilan. Ini artinya apa? Artinya adalah hikmat memungkinkan orang bertindak secara bijaksana. Amin. Selanjutnya di ayat yang ke-21 ditulis bahwa kedua harta tadi yang berupa kehormatan dan kebijaksanaan adalah harta warisan yang sangat berharga. Saudara, wajar kok setiap orang menyiapkan warisan untuk keturunannya, itu wajar. Ada orang di kampung warisan misalnya apa? 1 petak sawah di belakang rumahnya. Ada orang kaya warisannya bisa apa? Rumah, tanah, deposito, saham. Bahkan mungkin ada yang bilang, Pak, tahu nggak Pak, warisan saya ada 7 turunan, 8 tikungan, 9 belokan. Saking panjangnya saudara. Masalahnya, warisan harta itu nilainya bisa turun. Ya mengerti katakan amin. Anak kita bisa dapat warisan 7 turunan. Tapi kalau salah gaul bisa habis dalam 7 hari 7 malam. Atau warisan kita sekolahkan anak setinggi-tingginya. Sampai ke bulan sekolahnya. Tapi kalau salah pilih pasangan hidup. Pulangnya dari bulan, malah nyungsep ke bumi. Habis rumah tangganya. Itu sebabnya firman Tuhan bilang ada warisan yang lebih mulia. Naik nilainya tetap tidak turun. Lebih berharga daripada emas, bahkan emas tua 24 karat. Apakah itu? Hikmat. Kalau kita mewariskan hikmat Tuhan, kita sedang menurunkan kehormatan dan kebijaksanaan kepada anak-anaknya kita. Baik keturunan biologisnya kita atau keturunan jasmaninya kita maupun keturunan rohani di gereja ini. Hikmat itu akan menjadi budaya yang diwariskan oleh setiap kita. Untuk itu kita perlu mempertimbangkan matang-matang saudara. Apa yang mau kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan. Misalnya, kita bawa anak kita ke gereja dan ke kesan. Saudara, itu jangan dijadikan pilihan. Tapi kewajiban, katakan amin. Sama kayak sekolah kan. Mau anak males kek, ngantuk kek, tetap kita suruh berangkat sekolah kan. Nah, kalau ke sekolah aja kita disiplin, masa ke gereja kita longgar? Halo, saya percaya, dengar baik kata-kata ini. Kepandaian datang dari bangku sekolah, yes. Tapi hikmat Tuhan datang dari bangku gereja. Amin. Jadi ceritanya anak saya yang pertama kali ikut dalam tim Alpha. Apa sih Pak Alpha itu? Itu adalah tim dalam kelompok kesan untuk memenangkan jiwa dan untuk mengembangkan kesan atau komsel supaya meningkatkan jumlah kehadiran. Habis training ceritanya di malam hari di mobil, tahu saudara anak SMP di mobil mereka bisa semangat diskusi saudara. You nanti undang ini pakai bahasa Inggris saudara. Ya, itu kayaknya yang itu juga boleh diundang tuh. Ya, nanti ini kamu bagian kamu ini ya, kamu bagian ini ya. Seru banget saudara dengar diskusi mereka. Saudara, jujur, pada waktu saya mendengar mereka seperti itu, hati kecil saya terharu saudara. Gak ada yang lebih indah daripada melihat anak-anak kita
semangat memikirkan dalam penjangkauan dan memenangkan jiwa. Saya mau katakan itu adalah warisan yang mulia. Saya kasih ilustrasi begini saudara. Kalau orang tua punya sikap baik, anak pun pasti akan punya sikap yang baik. Tapi kalau orang tua salah, anak bisa loh meniru salahnya. Contoh kecil, ada telepon masuk ceritanya. Yang angkat anaknya, halo, dengan siapa ini? Oh, dengan Pak Budi, nak. Papamu ada. Ibunya langsung bilang, bilang, papa enggak ada. Lalu anaknya bilang, halo Pak Budi, kata mama papa enggak ada. Di titik itulah, mulai dari situ, anak belajar kalau bohong itu biasa. Makanya hati-hati yuk dengan budaya yang akan kita wariskan di gereja ini. Ada orang bilang, telat datang pelayanan, gak apa-apa. Toh saya gak digaji ini di gereja. Udah syukur loh aku mau pelayanan. Kalau aku gak diterima, ya udah silakan pakai orang lain aja. Iya sih, betul. Saudara sukarelawan. Tapi kalau kita punya kebiasaan telat, saya mau katakan hari ini, mohon dipertimbangkan. Mohon dipertimbangkan. Karena itu akan membentuk budaya di gereja kita. Yang mengerti katakan amin. Pengumuman teman-teman, kita komit ya, nanti kumpul jam 19. Oke, siap, laksanakan 86. Dalam hati orang yang biasa on time. Oh, kalau kumpul jam 7 artinya jam 8 kumpulnya. Ya udah, kalau gitu Ai datang jam 7.45 aja. Enggak telat sama aja. Apakah budaya seperti itu yang mau kita wariskan ke generasi berikutnya? Saya saudara sebagai hamba Tuhan saat ini, saya kalau sudah dapat jadwal naik ke mimbar yang kudus ini, sampai sekarang saya selalu terharu. Aduh Tuhan, siapalah aku ini? Sehingga Tuhan kasih kesempatan aku bisa melayani Tuhan. Coba ingat saudara, kalau saudara pelajari di perjanjian lama, dulu mana mudah kita bisa menghadap Allah. Ya, harus melalui imam yang tidak bercacat celah. Itu pun kalau dia ada salah dikit saja di dalam kemah suci itu. Tahu apa resikonya? Bisa mati mendadak di dalam kemah suci itu. Saking Tuhan begitu kudusnya. Sehingga kita semua di tempat ini saudara, kalau boleh melayani Tuhan, itu bukan karena kita layak melayani loh. Tapi kita dilayakkan Tuhan. Orang yang masih melayani dengan mental, dengan isi hatinya, sekedarnya aja lah melayani. Artinya dia sudah menerima anugerah kebaikan Tuhan, yes. Tapi sebenarnya dia belum sadar ada kebaikan yang Tuhan berikan untuknya. Sehingga ada orang yang merasakan momen jadwal pelayanan adalah momen yang sungguh bermakna dalam kehidupannya. Tapi ada juga orang yang merasakan mendapatkan jadwal pelayanan itu cuma membebani hidupnya. Kembali saya katakan, kita perlu pertimbangkan ulang matang-matang apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan. Karena setiap kita punya peran menciptakan budaya yang baik dalam gereja dan keluarga kita. Seharusnya pelayanan itu kualitasnya tidak boleh dibawa pekerjaan di luar sana. Amin. Malah seharusnya orang yang bekerja di luar sana yang harus belajar loh sama orang yang pelayanan. Pelayanan di gereja
jangan asal-asalan. Nggak boleh asal-asalan. Harus dikerjakan sungguh-sungguh, katakan amin. Karena kerja di luar sana upahnya cuma harta. Pelayanan itu ujungnya adalah jiwa. Saudara tahu berkat Tuhan yang paling murah itu apa namanya? Duit. Itu berkat yang paling murah. Dan berkat Tuhan yang paling mahal apa namanya? Manusia yang dimenangkan. Saat melayani, sebenarnya saudara sedang tidak digaji oleh manusia. Tapi saudara sedang digaji oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang gaji, besar mana gaji diberikan manusia apa gaji yang diberikan Tuhan? Tentunya berkat Tuhanlah yang lebih besar daripada gaji kantor. Ingat, pelayanan itu bukan keran uang. Pelayanan itu kerjaan sosial. Pelayanan itu kerjaan amal. Pelayanan itu bukan bisnis, tapi pengabdian. Walaupun begitu, wah gak ada untungnya dong Pak ya. Jadi saya berhenti aja Pak pelayanan Pak. Lanjut terus pelayanan. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan mampu bukakan pintu berkat di area lain. Asal kita punya chemistry yang benar sama Tuhan. Ikut Yesus bukan berarti pasti kaya raya. Tapi saya yakin dan percaya pasti kaya damai sejahtera. Kalau saudara mau cedok air pakai tangan. Tangan saudara terbuka begini atau tertutup rapat? Tentunya saudara akan pilih tertutup rapat. Nah, hikmat Tuhan itu seperti itu saudara. Kalau kita punya hikmat dan fokus menurunkan hikmat ya kepada warisan keturunannya kita. Berkat itu gak akan pernah bocor. Maka kehormatan dikatakan, kebijaksanaan akan turun kepada keturunannya kita. Dan perbendaharaan kita akan terisi penuh. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang untuk perjamuan kudus bisa maju. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan
Saya bertanya kepada saudara, apakah masih ada yang belum menerima roti dan anggur? Bagi yang sudah menerima boleh bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Sebelum kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kalau Roh Kudus ingatkan sesuatu dalam hidup kita yang kita tahu itu adalah sebuah kesalahan. Berdosa kepada Tuhan, sekarang juga kita bisa minta ampun, minta darah Yesus kuduskan. Layakan kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Saya kasih waktu sebentar untuk kita semua bisa melakukannya. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita, dengarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus melakukan perjamuan seperti yang kita teruskan sampai sekarang ini. Tuhan Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atas roti itu, dia pecah-pecahkan roti itu dan bagikan kepada murid-muridnya dengan mengatakan, inilah tubuhku yang terpecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Saudara yang saya kasihi, bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini berarti persekutuan dengan tubuh Kristus. Mari yang percaya makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus mengangkat cawan dan dia mengatakan, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, bukankah cawan yang atasnya kita mengucapkan syukur ini? Ini berarti persekutuan dengan darah Yesus. Dan kita yakin darah itu yang kuduskan. Sucikan kita dari segala dosa kita. Mari yang percaya minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita. Ucapkan terima kasih sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ulang-ulang kata-kata pada sakaralah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kalau kami boleh perjamuan kudus, kembali kami diingatkan Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu, bahwa Engkau sebenarnya bukan kena jebakan. Engkau mati di kayu salib, sebenarnya itu adalah bagian dari hikmat-Mu yang tidak pernah terselami. Sehingga kami bisa beroleh kemurahan, kami bisa beroleh anugerah keselamatan. Sehingga kami bisa hidup mempunyai kehidupan yang bermakna. Hari ini saya mau berdoa bagi saudara sekalian yang pernah mendapatkan kata-kata buruk dari sekitar. Kita sama-sama mau cabut. Saudara bilang dalam hati saudara, saya mau cabut Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kata-kata saudara bisa sebut dalam hati saudara. Yang saya pernah dengar begini. Jujur saya sedih Tuhan. Saya kecewa Tuhan. Saya marah Tuhan. Tapi hari ini saya mendengar firman Tuhan. Saya tahu itu adalah sebuah kesalahan. Saya mau cabut kata-kata kutuk itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mau ganti dengan kata-kata yang baik. Kata-kata yang sesuai firman Tuhan. Saudara sebut, saudara pernah sebut kata-kata seperti itu. Saudara cabut, lalu saudara ganti dengan kata-kata yang penuh damai sejahtera. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini, hikmat yang menuntun, hikmat yang memberi kekuatan, hikmat yang akan kita warisi yang baik ke generasi selanjutnya. Bukan hal-hal yang buruk.
Dan kami percaya ya Tuhan, pertolongan-Mu selalu tersedia pada hari ini. Dalam kuasa-Mu yang tidak terbatas dan anugerah serta kasih-Mu yang berlimpah-limpah. Engkau bersedia mengulurkan tangan, memulihkan, membaharui, menolong serta menyembuhkan kami semua. Membuka jalan, menyembuhkan rumah tangga yang sedang dalam kesulitan, menyembuhkan masa depannya porak-poranda, membawa pemulihan dalam kehidupannya kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu dan kami mohon kepadamu penuhi kami selalu dengan hikmat Tuhan. Karena kami sangat memerlukan itu. Supaya hidup kami yang satu kali saja merupakan hidup yang bermakna dan menyenangkan hati Tuhan. Kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kasih tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Saya silakan duduk kembali, kita akan mendengarkan warta pengumuman sepanjang minggu ini. Sebelum kita masuk dalam pengumuman, saya mau bertanya, apakah ada yang baru pertama kali ibadah pagi hari ini? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya tim ASER boleh menghampiri. Ada sekali lagi yang baru pertama kali ibadah? Puji Tuhan, jemaat yang setia kepada Tuhan. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Pada pagi hari ini Bapak Ibu bukan orang lain, kita adalah satu di dalam Kristus. Kami mengundang Bapak Ibu dan Saudara yang sudah 2-3 kali ibadah dan belum tertanam. Di dalam kesan dapat menghubungi tim ASER untuk info kesan di area mana saja. Berikut adalah kesan yang ada di gereja kita MDC Bandar Lampung. Ada kesan remaja, ada kesan pemuda, dan kesan keluarga. Untuk info kesan keluarga dapat menghubungi sekretariat gereja, yaitu Ibu Novilia dengan nomor tertera. Di hari Minggu, hari ini ada ibadah di Hotel Asoka Ruang Siger 2 di Jalan Morotai, Bandar Lampung, jam 17 sampai 18.30. Yang akan dilayani oleh Bapak Kris Sukatmono dan disertai ibadah perjamuan kudus. Di hari Jumat tanggal 12 September 2005 ada doa jemaat di Ruko MDC jam 19 sampai dengan 20. Di hari Sabtu ada komunitas remaja di jam 17 jam 5 sore di Ruko MDC lantai 2 yang akan dilayani oleh Kakak Norman. Bagi anak remaja boleh ikut bergabung. Untuk info boleh menghubungi Kak Yulisa dengan nomor tertera. Dan di hari Minggu tanggal 14 September 2025 kita kembali akan ibadah di Lidemun. Ibadah 1 jam 7.30, ibadah 2 9.30 dan ibadah ketiga 11.30 yang akan dilayani oleh Bapak William Suryajaya. Dan disertai ibadah anak Joy Kid jam 9.30 sampai dengan selesai. Tersedia kuiris persembahan. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dana pembangunan dan misi bisa mentransfer melalui rekening sebagai berikut. Kami mendorong jemaat dalam memberikan dana persembahan umum, persepuluhan misi bisa dibiasakan lewat transfer rekening untuk memperpendek proses. Berikut adalah data persepuluhan dan persembahan Agustus 2025. Dan laporan dana pembangunan gedung gereja yang diketuai oleh Bapak Taurus Setiawan. Tuhan memberkati. Mari kita mau siapkan persembahan, kita mau datang sama Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu, mengingatkan kembali kepada kami untuk kami bahwa kami membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Kiranya firman-Mu itu menguatkan dan meneguhkan kami untuk kami terus mengejar kebenaran firman Tuhan. Sebentar kami mau memberikan persembahan, sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Mari Tuhan kuduskan dan layakkan persembahan ini menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan dan untuk memperluas daerah pelayanan gereja kami. Tuhan memberkati usaha pekerjaan kami, keluarga kami, apapun yang kami perbuat Tuhan menjadikan berhasil. Dan dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita, sama-sama kita katakan amin. Kunaikan syukurku.
lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Katakan ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara yang terkasih, mari kita tundukkan kepala, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memimpin ibadah kami pada hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa hikmat yang berasal dari-Mu jauh lebih berharga daripada permata. Dan tidak ada sesuatu yang dapat menandingi nilainya. Tolong kami ya Tuhan agar kami tidak hanya mengejar harta dunia, tetapi terlebih merindukan hikmat yang membimbing hidup kami. Berikan kami hati yang rendah, telinga yang peka, dan pikiran yang terbuka untuk selalu berjalan dalam kehendak-Mu. Kami diingatkan bahwa hikmat yang berasal dari-Mu membuat hidup kami berharga, lebih daripada harta dunia yang fana. Tolong kami agar senantiasa mencari hikmat-Mu dalam setiap langkah. Biarlah perkataan, keputusan, dan perbuatan kami dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga hidup kami bukan hanya bernilai di hadapan manusia, tapi berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan, biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami, menjadi pelita bagi langkah kami, dan menjadi kekuatan dalam setiap kelemahan kami. Kami memohon berkat-Mu atas keluarga dan saudara-saudara kami, dan serta atas negara dan bangsa kami. Kami juga mau berdoa untuk Pak Kris Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati pekerjaannya, dan melindungi keluarganya, dan terus menjadikan Pak Kris menjadi pribadi yang memimpin kami sebagai anggota gereja yang selalu mendukung pekerjaan Engkau ya Tuhan, sehingga hanya nama-Mu saja yang dimuliakan. Bapa yang mulia, kami mengucap syukur karena Engkau mengizinkan kami untuk memiliki ruko yang akan digunakan untuk ruang ibadah. Kami sedang merenovasi 3 unit ruko yang akan dijadikan ruang ibadah. Biarlah Engkau memberkati apa yang sedang kami kerjakan. Peredaman dinding, videotron, kursi, lighting, pemasangan keramik, dan sound system. Agar segala kendala dana dan pekerjaan bisa terselesaikan di akhir tahun ini Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan hanya demi kemuliaan Engkau. Terima kasih Allah yang hidup. Mari saudara, kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat daripada Allah. Dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih-Nya di dalam Yesus Kristus, kekuatan kuasa-Nya di dalam Roh Kudus, turun melimpah atas kita semua, untuk membimbing dan menyertai dalam segala aspek kehidupan kita, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Sekarang pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera dan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari semua yang percaya dan diberkati, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.